Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kisah tentang Maidah, jamuan langit. Diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk puasa selama 30 hari. Kemudian Nabi Isa mengatakan Allah menjanjikan bagi siapa yang puasa 30 hari permintaannya dikabulkan oleh Allah. Karena itu menjadi ganjarannya bagi yang melakukan puasa 30 hari. Mereka melaksanakan puasa. Setelah genap 30 hari mereka menyatakan, ya muallimal khair, wahai guru kami Nabi Isa, Anda berkata ada pahala khusus bagi yang melaksanakan puasa 30 hari ini. Kami sudah melaksanakan dan semua permintaan kami akan diberikan oleh Allah. Yang kami harapkan sekarang, apakah Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjamu kami dengan menurunkan makanan dari langit? Dalam riwayat yang lain, Nabi Isa ketika mendengarkan itu, Nabi Isa tidak senang. Nabi Isa khawatir, karena biasanya kalau sudah ada tanda besar dari Allah turun, bagi yang mengkufuri setelahnya akan diadab-adab yang keras, adab yang dahsyat. Bagaimana Nabi Soleh dipaksa untuk mengeluarkan mukjizat, keluar unta daripada batu, tapi mengkufuri, akhirnya mereka diadab. Begitupun tanda-tanda yang lainnya. Nabi Isa menasihatkan, kamu semuanya, cukuplah kamu nikmati apa yang Allah berikan rezeki di bumi ini. Kamu juga bisa makan kan daripada rezeki yang Allah berikan di bumi. Kok minta yang dari langit sih? Kalau diturunkan dari langit Allah maha bisa. Cuma itu akan menjadi satu mukjizat loh ya. Karena itu bukan hal yang biasa bagi makhluk. Dan perlu kamu ambil satu pelajaran, umat-umat dahulu mendapatkan adab daripada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka mendapatkan tanda kebesaran Allah, mukjizat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, daripada nabi mereka yang mereka minta-minta, tapi mereka mengkufuri setelah itu. Dan ini bahaya loh bagi kamu. Jangan main-main, jangan dieksperimen Tuhan, jangan dicoba-coba begini. Maka mereka tetap menolak. Nabi Isa kata dia, kami kepingin hati kami tenang, kami kepingin makan dari makanan langit yang bukan ada di bumi, sehingga kami betul-betul semakin mantap imannya kepada Anda sebagai Rasul, sehingga kami mantap bahwa Anda ini adalah nabi beneran dari Allah. Karena sudah nggak ada jalan yang lain, udah diingatkan sama Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa membuka pakaiannya, pakai pakaian ibadah khusus.
masuk dalam khalwahnya, lama sholat. Setelah itu Nabi Isa keluar kepada mereka. Kemudian Nabi Isa menghadap kiblat. Waktu itu kiblatnya Baitul Maqdis. Kemudian berdiri, menaruh tangannya seperti orang sholat begitu, ada di dada, merundukkan kepalanya, menangis kepada Allah, menangis sampai membasahi jenggot dan bahkan air mata beliau membasahi bumi. Sambil menyatakan, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami jamuan dari langit, akan menjadi itu hari kebahagiaan, hari yang kita kenang bagi orang di awal kami maupun yang generasi setelah kami, dan menjadi tanda atas kebesaran darimu. Berilah rizki kami ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Maka dengan dikawal dua awan, di tengah-tengah awan itu ada seprah merah, kemudian ada jamuan yang tertutup turun. Mereka semuanya melihat itu turun dari atas sampai ada di bumi. Kemudian Nabi Isa terus menangis karena khawatir syarat-syarat yang akan diberikan, mukjizat yang besar tadi itu, jika tidak dipenuhi syarat-syarat tadi itu oleh kaumnya, maka mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa sambil menangis dan memohon doa, Allahumma ij'alha rahmah, ya Allah, jadikan ini kejadian adalah sebagai rahmat. Ilahi la taj'alha adaban, ya Allah, jangan engkau jadikan kejadian ini akan menjadi satu adab. Ilahi kam min ajibatin sa'altuka fa'ataitani, ya Allah, berapa banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, yang menakjubkan, yang aku mohonkan engkau memberi kepadaku. Ilahi ij'alna laka syakirin, ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang syukur kepadamu. Ilahi a'udzubika an takuna anzaltaha ghadaban wa jazaa'a ghadaban, ya Allah, aku berlindung, ya Allah, engkau menurunkan ini, aku berlindung jangan sampai engkau murka kepada kami, ya Allah. Ilahi ij'alha salamah wa afiyah wa la taj'alha fitnah wa mutlah, jadikan ya Allah turunnya jamuan langit ini menjadi keselamatan dan afiah, jangan engkau jadikan sebagai fitnah dan adab. Sampai akhirnya sufrah tadi itu turun ada di bumi. Luar biasa, semerbak harum, kemudian baunya luar biasa nikmat. Nabi Isa dan semua hawariyin sujud kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengabulkan permintaannya. Adapun orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Nabi Isa ketika melihat kejadian itu, semakin benci kepada Nabi Isa. Mereka meninggalkan Nabi Isa dengan perasaan kebencian yang sangat luar biasa. Nabi Isa bersama hawari, murid-murid khususnya dan juga umatnya saat itu duduk mengitari sufrah jamuan tadi itu. Tetapi jamuan tadi itu masih tertutup.
Maka Nabi Isa menyatakan, siapakah yang mau membuka? Yang membuka ini hendaknya menjadi orang yang paling jujur, yang paling bagus ibadahnya kepada Allah, dan yang paling siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menyatakan, wahai Nabi Isa, tidak ada yang lebih hebat daripada kamu di antara kami, Anda. Kemudian Nabi Isa membersihkan badan lagi, sholat lagi. Lama sholatnya, akhirnya Nabi Isa keluar, dan Nabi Isa membuka itu setelah dia memohon kepada Allah keselamatan dan menangis, dan akhirnya dibuka. Nabi Isa menyatakan bismillah khairur razikin, dengan menyebut nama Allah. Allah adalah sebaik pemberi rezeki. Subhanallah, dibuka. Ternyata di situ ada satu ikan yang sangat besar. Ikan yang tidak ada tulangnya sama sekali. Kemudian di samping-sampingnya ada di situ bermacam-macam khudrawat, sayur mayur. Kemudian juga ada di situ juga disediakan beberapa roti, ada buah-buahan. Nabi Isa menyatakan, silahkan kamu makan. Maka ada di antara mereka, di antara Hawari, di antara murid-murid khusus Nabi Isa yang bernama Syam'un, dia berkata, wahai Nabi Allah, aku tanya, ini makanan surga atau makanan dunia? Bani Israel ini orangnya kritis, tapi kritis juga dalam urusan agama. Sebenarnya nggak bagus. Kalau urusan agama itu taslim, pasrah sebenarnya. Nanti akan kita bahas. Maka Nabi Isa menegur, loh, kenapa kamu tidak ambil ibrah, enggak ambil kesimpulan daripada kejadian ini, bahwa ini tentang kebesaran Tuhan kamu? Kok kamu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan? Seharusnya kamu semakin yakin dan syukur kepada Tuhan kamu. Diam sambil menyatakan, aku tanya bukan untuk itu, tapi aku untuk pengetahuan, kata kita. Misalnya ya, kata dia, yang kamu saksikan ini bukan makanan surga dan bukan makanan dunia, tapi Allah memerintahkan ada di atas, jadilah kamu makanan, maka terjadi itu makanan. Ini adalah bukan makanan yang sudah disediakan kemudian dikirim kepada kamu, tapi ini adalah perintah Allah untuk jadi makanan dan jadi makanan, walaupun itu bukan di lautan, di bumi maupun di surga. Kemudian Nabi Isa menyatakan, syukurlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah memberikan ini. Ayo makanlah. Masih ada yang tanya, Bani Israel yang ini di luar daripada Hawari. Mereka tanya, Nabi Isa, kami kepingin ada tanda-tanda apa dalam makanan ini? Kata Nabi Isa, tidakkah ini menjadikan satu tanda kepada kamu? Turun dari langit ini makanan bukan menjadi tanda, kok masih perlu lagi apa yang kamu harapkan, wahai kaumku? Maka Nabi Isa berkata kepada ikan itu yang turun itu, ikan, hiduplah kamu. Ikan itu hidup. Mereka takut. Kata Nabi Isa, kamu minta untuk ditunjukkan tanda kebesaran Allah, sekarang kami tunjukkan, kamu takut sekarang. Jadilah kamu makanan yang bisa kami santap. Jadi lagi makanan seperti semula itu ikan. Kemudian Nabi Isa menyatakan, aku ini khawatir
Kalau kamu berbuat demikian terus, banyak tanya, banyak nuntut ini, kamu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, silakan makan. Maka murid-murid Nabi Isa, maka mereka menyatakan, wahai Ruhullah, Anda dulu yang mulai, baru kami. Kata Nabi Isa, yang minta yang makan. Kamu kan minta kan? Nabi Isa ini orangnya zuhud, nggak mau makan nikmat. Nabi Isa ini nggak mau. Kamu yang minta makan, kata. Melihat Nabi Isa nggak makan, akhirnya yang saat itu bersama Nabi Isa nggak mau makan semuanya. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan ini nanti akan jadi adab Allah nanti. Mereka menyesal dengan perbuatan tadi itu. Udah, kata Nabi Isa, udah kamu nggak mau makan, panggil fuqara wal masakin, panggil orang-orang yang sakit-sakit, panggil mereka semuanya, orang-orang yang lemah. Maka datang semua orang ada di situ, dan dikatakan ada 1.500 orang, 1.300 orang, ada laki, ada perempuan. Mereka datang dan mereka makan, semuanya kenyang. Aneh, makanan itu nggak sedikit pun berkurang, masih utuh. Dan subhanallah, yang sakit setelah makan itu sembuh, yang fakir setelah makan itu pekerjaannya maju jadi kaya. Sampai akhirnya makanan itu diangkat lagi ke langit, naik lagi ke atas. Akhirnya murid-murid khusus Nabi Isa betul-betul menyesal atas permintaan tadi itu sampai akhir hayat mereka. Malah dalam riwayat yang lain bahwa turunnya Maidah itu bukan hanya sesekali, berkali-kali, sampai akhirnya mereka dikhususkan bahwa Maidah jamuan itu khusus fuqara wal masakin, yang kaya-kaya, yang juga makan saat itu merasa dirinya tersisihkan, memengaruhi yang miskin-miskin untuk supaya protes kepada Nabi Isa saat itu tidak diturunkan kembali. Akhirnya mereka orang-orang yang mengingkari, dikatakan oleh Ibnu Abbas, orang yang mengingkari atas turun, dan Nabi Isa alaihissalam waktu itu menyatakan jangan ada yang nyimpen, makan sepuas kamu, jangan disimpan. Ada yang nyimpen. Ada yang nyimpen. Setelah nyimpen, yang nyimpen pagi hari jadi babi semuanya mereka. Jadi babi. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengutip cerita ini dalam Al-Qur'an. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'i yunazzila berkata al-hawariyun, wahai Isa, apakah Tuhan kamu berkenan menurunkan jamuan daripada langit? Qalat taqullah in kuntum mu'minin. Maka Nabi Isa mengingatkan, takutlah kamu kepada Allah, jangan minta-minta begitu jika kamu menjadi orang yang beriman. Maksa, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana
wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Loh, kami ini pingin wahai Nabi Isa, minta ini pingin untuk kami merasakan makanan yang bukan di bumi, supaya hati kami mantap, iman kami semakin mantap, dan kami benar-benar meyakini engkau adalah benar sebagai nabi, dan kami menyaksikan itu. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Maka Nabi Isa berkata, memohon, ya Allah, turunkan kepada kami jamuan dari langit yang menjadi itu setelah turunnya hari itu akan dijadikan hari yang kami muliakan bagi awal kami maupun akhir kami, yakni seluruh Bani Israel maksudnya. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah inni munziluha atau munazziluha, aku Allah menurunkan itu semuanya alaikum. Faman yakfur ba'du, tapi orang yang mengkafiri setelah turunnya, minkum, daripada kamu semuanya, setelah turun ini ada yang mengkufuri, fa inni u'adzibhu adzaban lau adzibhu ahadan minal alamin, maka aku Allah akan mengadab kepada mereka dengan adab yang tidak didapatkan oleh seluruh alam. Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan itu semuanya. Tetapi begitulah Bani Israel, ternyata mereka mengkhianati dan mencuri daripada Maidah minas sama' tadi itu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka, pagi hari menjadi babi-babi, ada menjadi kera-kera, na'udzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Amr, manusia yang paling keras diadab oleh Allah ada 3. Pertama, al-munafikun, orang munafik. Kedua, orang yang kafir setelah dalam masalah jamuan Nabi Isa. Ketiga, Fir'aun dan antek-anteknya. Mereka adalah orang yang sangat keras adabnya nanti di hari kiamat di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kejadian itu luar biasa ya. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan pertama, jangan nyoba-nyoba sama Tuhan. Taslim, pasrah aja sama Allah. Jangan nyoba-nyoba. Tuhan itu bukan dieksperimen. Yakin Allah itu maha bisa kok. Allah itu maha bisa, cuma jangan nyoba. Itu adalah perbuatan yang sangat dibenci. Kalaupun itu terjadi, itu merupakan ujian loh ya. Kalau kamu tidak mensyukuri, akan menjadi azab nanti. Batu ini apa bisa jadi emas? Allah maha bisa. Tapi kalau kamu mengkufuri, akan jadi azab nanti bagi kamu. Enggak usah gitu. Yang kedua, hidup yang wajar aja. Jangan jadi hidup itu yang sakti-saktian. Nih Bani Israel, hidupnya pingin tidak wajar, minta sakti-saktian. Umat-umat yang dulu minta macam-macam. Ayo keluarkan dari bumi nih makanan macam-macam ini. Masa saya makan itu? Kami lapar, mana itu? Sampai diturunkan alman wassalwa oleh Allah. Kami haus, mana ini airnya? Ayo batu ini keluarkan air. Begitu Bani Israel macam-macam nuntutnya. Sakti-saktian. Loh, tidak ada yang tidak mampu Allah. Allah itu maha mampu, saudara. Cuma kalau kamu nuntut yang di luar normal, kemudian kamu masih tidak yakin kepada Tuhan kamu, masih tidak syukur kepada Tuhan kamu, berarti kamu berhak untuk diazab. Jadi orang normal. Karena itu jangan kamu itu nuntut macam-macam. Kepingin ngawang, kepingin nyelem, kepingin itu normal aja. Normal itu bisa lebih afdol daripada yang macam-macam.
Karena itu Allah menyatakan yang paling keramat. Kalau bahasa sekarang ini yang paling keramat ya. Yang paling keramat itu bukan yang kalau dibacok tidak mempan. Yang paling keramat itu bukan yang bedek-bedek, bukan. Yang paling keramat yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling keramat di sisi Allah itu yang paling takwa. Sholatnya yang benar itu paling keramat. Baca Qur'annya yang istiqomah itu paling keramat. Jimat dok, kantong ini jimat, kalung jimat, jidok jimat di mana di kopiah jimat ciake mari ngono ndak baca Quran, nyanyi dok. Yang paling keramat itu adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak usah model-model orang itu. Kamu bisa menjadi mulia di sisi Allah. Ketiga, kritik itu bagus, tapi jangan urusan agama dikritik. Bisa kufur. Jangan nyoba-nyoba dengan para nabi, jangan nyoba-nyoba. Coba sih nabi beneran apa enggak loh? Wali beneran apa enggak? Agama ini bener apa enggak ya? Kita boleh untuk membahas itu dan ini. Siapa yang nyatakan boleh? Kalau urusan agama pasrah. Ini harus mendahulukan iman, duduk akal. Kenapa? Akalnya kamu itu bukan untuk ngatur agama, tapi akalnya kamu itu harus patuh terhadap aturan agama. Lah iya, kenapa kita menghadap kepada Ka'bah? Kan kita orang Indonesia, menghadap Borobudur aja. Jangan akal. Urusan agama ini bukan akal. Kenapa kita kalau haji ke Mekah Al-Mukarramah, ke Monas saja Jakarta lebih murah misalnya. Urusan agama bukan diatur oleh akal kamu, tapi akal kamu harus mau diatur dengan agama kamu. Ojo kayak jil. Apa jil itu? Jaringan iblis. Rahmatullah mendahulukan akal daripada agama. Nih. Kemudian jika ada larangan Tuhan, jangan kamu entengkan sehingga kamu melanggar. Karena risikonya azab Allah akan turun. Azab Allah itu bisa spontan. Jadi azab itu bisa spontan. Yang ganteng iso dari elek iso. Lawang manusia iso jadi pedes kok. Bisa jadi babi. Yang sehat mora-mora besok peret bisa. Stroke bisa. Lumpuh bisa. Karena itu jangan kamu tadi itu meremehkan dalam pelanggaran kamu terhadap ajaran agama. Risiko azab Allah, murka Allah. Hah? Kemudian para anbiya Allah. Para anbiya ini Pak duduk sot-sotan Pak. Dirinya tadi itu untuk memunculkan kejadian yang luar biasa, mohon sama Tuhannya, bukan dari tangannya, bukan dari kehendaknya, tapi itu adalah karena kebesaran Allah. Karena itu Anda lihat Nabi Isa dituntut untuk begitu kepada umatnya, dia harus banyak sholat, dia menangis mohon kepada Allah sambil ketakutan. Bukan dia tidak dikasih oleh Tuhannya, tapi begitulah harus memohon kepada Allah. Karena itu lek cedak mbek wong wali ojo njauh tok. Kalau cedek kepada orang soleh, ojo jauh dok, minta berkahnya. Jangan kamu, saya ini banyak utang, kepingin wirid langsung supaya saya bisa bayar utang. Lo mungkin dia akan doakan, cuma dia itu payah. Mungkin beberapa hari, beberapa malam dia tadi itu harus munajat sama Allah, doakan kamu.
Lapor sih ndak enak dok ae. Duwe utang baru lapor. Duwe duit ndak lapor belas. Lapor. Beb, saya ini alhamdulillah dapat rezeki 1 miliar. Gaya apa enake? Loh. Seneng. Saya apa saya ini punya hutang? Ndak payu-payu tempat saya. Dolan dhewe. Karena itu mereka sebetulnya orang yang diciptakan oleh Allah untuk memikirkan umat, sehingga semua laporan akan diterima dan dia bukan cuek, dia memberikan bimbingan, dia memberikan nasihat, terus dia mohonkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menangi beberapa orang begitu itu, urusan opai balik ke situ. Habib Abdul Qadir bin Ahmad misalnya kita lihat semuanya lapor. Anaknya tidak rapi, yo lapor yang rapi. Ada lagi yang bangkrut, ya ke sana, minta pekerjaan, ya ke situ, padahal dan di pabrik. Ya dia memang diciptakan untuk melayani umat, iya terus. Cuma kan payah, ya itulah risikonya jadi wali. Karena itulah jadi wali sing genah wali aku lek dadi wali wis macem-macem tak tuhano kepor mbek aku leh tak kira no dadi wali kan begitu. Karena itu ketika ada satu orang dikenal seorang yang soleh, seorang wali Allah, akhirnya dia panggil anaknya, coba itu di mana dia tinggalnya? Dia ternyata penjual gas, tapi wali. Jadi wong wali nggak duduk berarti nggak serban tok ya. Kadang-kadang orang biasa penampilannya tapi wali, penjual gas. Oh, nak kau ke sana beli gas sekian liter misalnya, anggap 5 liter. Setelah itu buang. Kemudian kamu nangis ada di situ. Kamu nangis. Kenapa? Karena kamu nanti akan ditanyai. Kalau ditanya kenapa nangis, kenapa? Bilang nanti bapakku pasti marah karena aku telah menumpahkan ini gas. Kamu dengarkan apa yang diucapkan sama dia. Paham ya? Udah beli gas 5 liter misalnya. Setelah beli, di mukanya dia. Setelah itu nangis. Loh, kenapa nangis? Dia apa nanti? Nong kosong ini. Lah kalau bapakku nanti tanya di mana gasnya? Duitnya ndak ada. Kemudian gasnya ndak ada. Gimana? Jangan nangis. Diisi lagi. Nih. Jangan ditumpahkan lagi ya, diisi lagi. Bawa pulang. Setelah pulang, gimana? Ternyata diisi lagi, Pak. Ngelihat saya nangis, tidak boleh nangis. Supaya bapak tidak marah, diisi lagi tadi ya. Oh, wali temenannya tadi. Coba kalau sampean. Oh, edan awan gendeng ah. Mari ngono kontutano jauh maneng edan. Rasakno. Tiene tempeling ngene bapakmu. Nah, ana wong wali dendem iku. Hah? Orang mereka tadi itu tidak punya perasaan dendam. Karena itu ojo dicoba-coba. Ganggu mereka itu dosa. Dimusuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, kata Allah. Imam Ghazali pernah menceritakan ada satu murid ngetes guru. Tapi ojo dites aku ya. Tak ceritani tok sampean. Ngetes guru. Guru netes.
Itu tidak bagus sebetulnya yang ngetes guru ini. Cuma ini menunjukkan bagaimana seorang itu kalau sudah dekat kepada Allah hatinya bersih. Dites guru, saya undang makan di rumah. Oh iya, kapan? Besok. Rumahnya agak jauh. Guru ini miskin, tidak punya kendaraan, jalan menempuh padang pasir, panas, berdebu, angin. Sampai di situ diketok, ternyata yang keluar budaknya, pelayannya. Katanya juragan nggak jadi undangannya. Ya boleh Ustadz ya, nono kira-kira. Oh nggak jadi. Oh ya, kirim salam ya, boleh. Besok datang muridnya, guru, iya kemarin nggak jadi tapi sekarang jadi, bisa nggak guru? Bisa, kata guru. Nggak berubah gurunya. Datang lagi, sampai ada di rumah, keluar nggak jadi, kata juragan. Oh nggak jadi. Oh iya, kirim salam ya. Besok datang lagi muridnya, guru minta maaf ya kemarin nggak jadi, sekarang jadi, gimana guru? Oh iya, enggak apa-apa. Datang lagi, enggak jadi. Aku tak jambak murid ngono. Enggak jadi. Akhirnya hari keempat nangis muridnya, cium tangan gurunya, guru minta maaf. Saya kurang ajar guru, saya ngetes. Betapa mulianya hati Anda, nggak berubah, tetap senyum, tetap nggak dendam, nggak pegel sama murid tadi itu. Loh kenapa? Saya ngetes. Loh, kata gurunya, kamu tahu nggak? Yang saya miliki nggak istimewa. Saya ini sama dengan binatang akhlaknya masih. Kamu tahu, kucing atau ayam, kalau kamu bohongi, kir datang, kemudian ternyata tidak ada, ya tidak dendam. Kemudian kamu panggil lagi, kir datang, ya tidak dendam. Saya cuma seperti binatang masih, kata dia. Berarti saya sampean ini kalah ambil binatang kalau begitu. Allahu Akbar. Karena itu awas, hati-hati, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Jangan diganggu, ambil berkahnya, ojo dilapori sing ndak, mintalah kepada Allah untuk dapat berkah orang-orang yang soleh, supaya Anda menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ala ya Allah binadrah min al-'ain ar-rahimah tudawi kull ma bi min amrad سقيمة ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير